Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rompes. Pemirsa Musafir Channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Musafir yang dirahmati Allah, kali ini masih ramai diperbincangkan di media sosial tentang nasab. Satu pihak ada yang mempercayai bahwa pihak Ba'alawi tersambung kepada nasab baginda Rasul, tapi di satu sisi lagi mempertanyakan keabsahan atau mempertanyakan sah dan tidaknya atau tersambung dan tidaknya pihak Ba'alawi kepada baginda Rasul. Dalam kali ini sebuah anugerah bagi saya kedatangan seorang narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah seorang ahli sejarah yang sudah malang melintang di dunia persejarahan. Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas masalah sejarah yang ada di Indonesia ini bersama Abah Arya. Assalamualaikum, sampurasun Mbah. Sehat, Mbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, alhamdulillah sehat. Nah, ini adalah Abah Arya, seorang ahli sejarah. Beliau berasal dari Bandung. Garut. Dari Garut. Begini, Mbah. Sebenarnya Wali Songo itu yang menyiarkan agama Islam di Tatar Jawa ini, biar menjadikan edukasi bagi sobat Musafir Channel yang dirahmati Allah. Silakan, Mbah. Terima kasih sebelumnya. Bah, sambil ngopi, Bah? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita bisa bertemu kembali di Musafir Channel. Dan tadi Pak Nanang menyampaikan bahwa sejarah yang ada di wilayah Nusantara ini awal mulanya masuknya peradaban Islam ya, di Nusantara. Apakah ini dari para wali Songo atau dari pihak yang lain? Iya, betul. Nah, Abah kupas sedikit ya, bahwa sejarah yang ada di Nusantara ini di zaman kerajaan, zaman dulu ada kisah tentang sejarah yang sambungannya ke Wali Songo. Ya. Salah satunya adalah kisah perjalanan kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Pajajaran ini yang dirajai oleh Prabu Jayadewata pernah menikah dengan Ibu Subanglarang. Pernikahan antara Prabu Jayadewata dengan Ibu Subanglarang ini mempunyai 3 keturunan. Yang pertama adalah Walang Sungsang atau Prabu Cakrabuana atau juga disebut dengan Kiku. Nah, yang kedua adalah Ibu Rara Santang. Yang ketiga adalah Kian Santang atau juga disebut Raja Sangara. Nah, yang kedua ini Ibu Rara Santang dulu sejarahnya dipersunting oleh Raja Mesir Said Abdullah. Nah, namanya Ibu Rara Santang diganti oleh Said Abdullah menjadi Ibu Saripah Mudai. Nah, dari perkawinan Raja Mesir Said Abdullah dengan Ibu Rara Santang mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Syekh Nurullah dan yang kedua adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Nurullah tinggalnya di Mesir meneruskan jejak langkah orang tuanya jadi raja. Yang kedua, Syekh Syarif Hidayatullah ditugaskan oleh ibunya Ibu Rara Santang atau Ibu Saripah Mudai turunlah ke Tatar Sunda, yaitu ke wilayah Cirebon. Kalau Abah kupas ya, satu aja dari keturunan Pajajaran ini silsilahnya nanti masuknya ke Wali Songo. Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali yang 9. Ya, betul. Ya. Betul. Nah, dari wali yang 9 ini salah satunya Sunan Gunung Jati mempunyai keturunan yang Banten, yaitu Syekh Hasanuddin.
Kita urut lagi, Syekh Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, ya. Iya. Sunan Gunung Jati bin Syed Abdullah binti Ibu Saripah Mudai. Bin lagi ke atas itu sudah ke Prabu Siliwangi. Jadi salah satu yang menyiarkan agama Islam di Nusantara ini adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Bukan dari wilayah yang lain, bukan dari bangsa yang lain. Itu adalah keturunan dari Pajajaran. Berarti asli Nusantara ya, Bah. Abah itu belum mengenal dengan yang namanya Ba'alawi, ya. Iya. Dan itu dari mana datangnya Ba'alawi ini, ya? Karena menurut dari sejarah zaman dulu, Iya. dari negara Yaman ini yang masuk ke wilayah Nusantara yang dibawa oleh Belanda zaman dulu, zaman penjajahan. Penjajahan ya. Nah, mereka di sini berbaur dengan masyarakat sehingga membawa nama syiar Islam. Bukan yang mensiarkan Islam di Nusantara. Oh, berarti bukan ya, Bah ya? Bukan, tapi yang mensiarkan Islam di Nusantara ini adalah keturunan-keturunan dari Pajajaran salah satunya. Iya. Itu tadi Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ini binnya ke atasnya adalah Syed Abdullah. Iya. Syed Abdullah punya istri itu keturunan dari Pajajaran, Ibu Rara Santang atau Ibu Saripah Mudai. Itu. Jadi untuk masyarakat khususnya ya, umumnya untuk kita semua, jangan terkecoh oleh ajaran-ajaran yang sudah ada di Nusantara ini. Karena sebelum adanya kelompok-kelompok Ba'alawi ini, Nusantara ini sudah ada yang membawa ajaran-ajaran Islam. Nah, salah satunya yang kita kenal adalah 9 wali itu. Iya. Karena masyarakat kebanyakan melihat dari sisi yang lain, Iya, betul. penampilan. Iya, betul. Jadi kalau datanglah satu sosok yang datang ke wilayah A, contoh ya, memakai pakaian yang serba putih ataupun yang lain, nah, masyarakat kita selalu menghormati karena adab ya. Iya. Adab dari Nusantara Iya. ini sangat luar biasa. Iya, betul, betul. Tapi di sisi lain masyarakat umum tidak mengetahui tujuan mereka datang ke Nusantara ini mau apa. Iya, betul. Ya, Iya. seperti itu. Pandang. Iya, makanya sekarang kepada pemirsa semua Musafir Channel, jangan terkecoh dengan apa yang kita lihat, dengan propaganda-propaganda yang mereka lontarkan, karena yang betul-betul membawa Islam ke tanah Nusantara ini adalah Wali Songo lah, salah satunya putra dari Nusantara, yaitu keturunan dari Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi salah satunya. Itu abad yang ke-16, 17, 18. Iya. Kalau Abah kupas ya ke bawah, ada keturunan dari kerajaan Tarumanagara. Keturunan kerajaan Tarumanagara zaman dulu wilayahnya sampai ke selatan wilayah Garut, yaitu di Ciklet. Oh, Yang namanya Rakean Sancang. Nah, untuk para pemirsa yang berada dimanapun, ini pun sejarah Nusantara yang tidak pernah dibahas, karena sejarah zaman dulu yang membawa syiar Islam pertama ke Nusantara ini adalah di abad 6, 600 sekian. 600 sekian. Betul. Dan mohon maaf untuk para pemirsa yang sudah mengetahui sejarah Raden Kian Santang, bahwasanya di sana adalah Raden Kian Santang pernah berguru kepada Sayyidina Ali. Nah ini ralat sedikit karena bukan Raden Kian Santang yang berguru kepada Sayyidina Ali, tapi Rakean Sancang. Rakean Sancang ini lahir di tahun 591 Masehi. Kalau kita mundur sedikit ke Rasul kita lahir di 571 Masehi. Berarti selisih usianya itu 20 tahun. 20 tahun ya, betul. Mendekati ke sejarah yang sudah beredar bahwa di sejarah yang satu ini
Yang belajar ilmu agama itu adalah Raden Kian Santang. Iya. Padahal Rakean Sancang. Yang awalnya Jadi bukan Kian Santang. oh berarti bukan Kian Santang yang pertama kali bertemu dengan Sayyidina Ali itu ya? Bukan, karena ada sejarahnya seperti ini. Waktu dulu Rakean Sancang sudah dewasa, dia ingin bertemu dengan ayahnya. Turunlah dari Ciklet, ya, Kabupaten Garut, berjalan mau ke Kerajaan Tarumanagara. Iya. Di perjalanan dia mendengar ada satu cerita bahwa di Timur Tengah ada orang sakti, Iya. yang namanya Sayyidina Ali. Iya. Sehingga Rakean Sancang tidak meneruskan perjalanannya ke Kerajaan Tarumanagara, dia beralih, berjalanlah ke Timur Tengah mencari yang namanya Sayyidina Ali. Nah, itu di abad 6 ya. Abad 6 ya. 600 Iya. sekian. Oh, ini kan ini kayak gini, Bang, yang sudah tersebar di masyarakat pada umumnya. Yang bertemu Sayyidina Ali itu adalah Prabu Kian Santang. Ya, Makanya bisa. kalau Abah meralat dan mungkin membenarkan atau meluruskan sejarah ini lebih baik, karena sejarah itu harus benar, sejarah itu jangan dipelintir, dan sejarah itu emang benar-benar harus detail. Karena itu berurusan dengan tahun atau abad, kayak Betul. gitu. Karena kan kita tahu sejarah itu dari abad. Jadi yang sama seabad itu Prabu Rakean Sancang dengan Sayyidina Ali, tapi bukan Prabu Kian Santang yang seabad itu ya, Pak. Bukan, karena selisih tahunnya itu 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti Iya. sudah jauh ya, Pak. Jauh, makanya kenapa berbicara seperti ini ya? Kok datang dari satu negara ke Nusantara, ke Indonesia ini, membawa cerita bahwa di Nusantara ini mereka lah yang mensiarkan agama Islam. Sebetulnya dari zaman dulu di abad 600 sekian itu Islam ini sudah ada di Nusantara. Sudah tersebar ya? Sudah tersebar. Nah, salah satunya oleh Rakean Sancang Betul. dari wilayah Garut. Betul. Kita nyambung ke Panjalu, di situ ada yang Baros Mora. Iya, betul. Itu pun membawa siarnya Islam. Jadi mohon maaf untuk semua, untuk masyarakat, untuk siapapun, kita harus tahu dan harus mengetahui sejarah yang sebenarnya yang ada di Nusantara ini. Ini bukan dari negara lain. Iya, betul. Ini darah-darahnya Nusantara, bukan darah dari yang lain. Jadi jangan salah paham, jangan salah menilai, jangan salah masuk ruangan. Betul. Kalau kita sudah masuk ruangan yang salah, sampai sekarang pun ini ruangan akan tetap seperti itu. Iya. Nah, gitu. Nah. Jadi begitulah pemirsa. Jadi kita jangan salah persepsi, jangan salah memilih, dan kita jangan salah masuk. Karena kalau kita salah masuk ruangan sudah fatal. Kita kembali ke wilayah Garut. Iya. Kalau mau sambungannya dengan syiar Islam. Iya. Ya. Di Garut sebelum adanya nama Garut itu Limbangan atau Timbangan. Di Limbangan ini ada sejarah kerajaan yang namanya Kertarahayu yang dipimpin oleh Eyang Haji Agung Sunan Temenggung Sang Karantenan Rakean Layaran Wangi Raden Jayakusuma. Nah, keturunan Raden Jayakusuma ini mempunyai satu anak angkat, yaitu Ibu Buniwangi. Ibu Buniwangi ini ditikah oleh putranya Siliwangi, Oh. Prabu Layakusuma. Nah, itu sudah masuk Islam, udah syiar Islam di situ. Sunan Temenggung sudah menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya umumnya untuk semua. Nah, jadi sekali lagi Abah sampaikan untuk semua pemirsa Musafir Channel ya, harus cerdaslah berpikir, karena sedikit kita salah melangkah, kesana pun akan terus salah langkahnya. Khususnya untuk agama ya, Betul. untuk agama yang ada di Nusantara ini, yang sekarang lagi diperbincangkan rame-ramenya ya. Karena ada yang bilang begini, Pak. Kalau kita akan menghancurkan satu negara, maka belokkanlah sejarah itu, maka Betul. akan hancur negara itu. Maka Betul. ini terjadi di Indonesia. Betul ya, itu kan salah satu politik
politik yang dari zaman dulu pun Iya. politik sudah ada sebetulnya ya. Sasaran yang utama yang dihancurkan untuk wilayah Nusantara ini yaitu masuknya ke lorong-lorong agama. Iya, betul. Banyak penyusup-penyusup yang masuk ke pesantren-pesantren Iya, betul. untuk menghancurkan supaya saling, ya intinya begini Pak Nang ya, Iya. untuk para generasi-generasi khususnya umumnya yang sudah paham dengan ajaran Islam. Iya. Karena siapapun yang membawa ajaran Islam itu semuanya juga benar. Iya, betul. Tapi yang melaksanakan banyak yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Iya, betul, betul, Nah. betul. Nah, kita di Indonesia ini umum khususnya para generasi-generasi ini harus kokoh, harus Iya, kuat. betul. Satu mungkin dengan seni dan budaya. Iya, seni dan budaya. Dua, dibarengi dengan agama. Iya, betul. Itu akan lebih kuat lagi. Iya. Karena sekarang ya kita lihat sudah mau hancur. Iya. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun warga negara Indonesia ini dijajah tanpa disadari oleh semua yang sudah menjalankan kehidupan ini. Iya, betul. Dijajah mental ya, Pak. Iya. Dijajah moral karena apa? Ya mungkin terus didoktrin dan dicuci otaknya untuk Itu. membelokkan sejarah. Mungkin pesan terakhir dari Abah, bagaimana untuk Indonesia, Pak, sekarang ini? Pesan terakhir dari Abah ya. Abah ini orang yang dibilang untuk agama kurang ya. Masih banyak kekurangan, tapi setidaknya punya niat yang baik untuk Iya. semua para generasi. Iya. Untuk para generasi-generasi penerus, jangan sampai menghilangkan sejarah. Karena awal mula yang harus kita kuatkan ini adalah sejarahnya. Iya, betul. Leluhur-leluhur kita ini sudah berjuang mati-matian untuk anak cucunya, Iya. supaya negara yang tercinta Indonesia ini jangan sampai direbut oleh negara-negara lain Betul. yang punya kepentingan. Iya. Semangat terus untuk para generasi, dan jangan lupakan sejarah atau jas merahnya itu. Iya. Jangan dilupakan Iya, supaya betul. kita tahu, oh ini sejarah leluhur kita, ini harus kita jaga Iya. sampai saat ini. Iya. Untuk Abah pribadi ya, dengan yang namanya Ba'alawi ini, Abah tidak paham dan tidak tahu siapa dia dan siapa mereka. Iya. Ya, tapi kita punya keyakinan dan kepercayaan bahwa yang datang ke Nusantara ini, yang menyiarkan agama Islam di Nusantara ini adalah keturunan-keturunan dari para wali-wali Songo. Iya. Jadi mari kita sama-sama untuk mendukung semua pihak, Iya. ya. Entah itu dari kesenian, dari kebudayaan, dari sejarawan, termasuk agamanya, supaya negara Indonesia tercinta ini tidak terpecah belah, harus Amin. bersatu kembali, supaya merdeka. Iya. Ini baru merdeka. Nah itu mungkin ya yang bisa saya Iya. sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pembahasan Abah yang kurang tepat dan kurang dimengerti. Nanti kita sambung lagi kalau tidak paham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemirsa musafir yang dirahmati Allah. Dikupaslah tentang sejarah yang asli, tentang siar agama Islam yang ada di Indonesia, dan yang menyiarkan agama Islam yang sebenarnya di Nusantara ini adalah orang-orang Nusantara, yaitu para waliullah. Saya teringat dari pesan dari orang tua saya, zaman sekarang ini adalah cek bahasa Sunda nama nulain di nya nunya di lain-lain. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Sampurasun. Assalamualaikum.